Geliat sektor ekonomi kreatif nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif pada awal tahun 2026. Kondisi ini tercermin dari realisasi investasi pada triwulan pertama yang melonjak drastis menjadi 61,3 triliun rupiah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 43,3 triliun rupiah. Capaian ini menjadi katalis positif karena telah mengamankan 47% dari batas atas target investasi tahunan sebesar 146 triliun rupiah. Selain investasi, akselerasi ekonomi juga terlihat pada nilai ekspor ekraf di 3 bulan pertama tahun ini yang menyumbang angka signifikan yakni 27% dari target sepanjang tahun 2026. Sektor fashion, kria, dan kuliner masih menjadi penopang utama ekspor real Indonesia. Nah, ini data triwulan 1. Memang data yang sudah keluar adalah investasi ekraf dan nilai ekspor. Kami untuk tahun 2026 ini ditargetkan 146 triliun batas atasnya. Tetapi capaian TW1 sudah mencapai 61,3 triliun rupiah atau 47% ya, dari target yang diberikan. Begitu juga ekspor ditargetkan 27,8 miliar US dollar. Capaiannya ini triwulan 1, triwulan pertama 27%. Adapun angka tenaga kerja sama laju pertumbuhan PDB-nya belum keluar. Nah, tapi sektor yang ada baru data 2025 untuk investasi bisa dibuka. Kalau dulu investasi banyak masuk ke sektor fashion, kuliner, kria. Tapi ini cukup surprising, itu adalah sekarang sektor aplikasi, investasi yang banyak masuk ke sektor aplikasi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif lebih jauh lagi, Presiden Prabowo bahkan secara resmi telah menerbitkan Perpres nomor 37 tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif tahun 2026 hingga 2045 sebagai arah pembangunan ekonomi kreatif jangka menengah dan panjang. Melalui regulasi anyar ini, Kementerian Ekonomi Kreatif menambah 4 subsektor baru demi memperkuat struktur ekonomi digital, di mana jumlah subsektor ekraf Indonesia kini melonjak dari 17 menjadi 21 subsektor. 4 subsektor baru yang masuk dalam transformasi ini meliputi modifikasi otomotif, teknologi baru seperti kecerdasan buatan atau AI, dan blockchain, konten digital yang mewadahi para konten kreator serta afiliator, hingga industri sulih suara atau voice over. Yang pertama ini juga mencantumkan pengelompokan subsektor ke dalam 4 klaster berbasis seni, budaya, desain, teknologi, dan konten digital, serta ada 4 subsektor baru. Jadi kalau sebelumnya 17 subsektor, sekarang ada tambahan 4 subsektor. Yang pertama adalah modifikasi otomotif, semacam custom begitu. Kemudian teknologi baru termasuk AI, blockchain, big data, cyber security, dan lain-lain. Kemudian konten digital termasuk konten kreator, afiliator, live commerce, dan juga sulih suara atau voice over. Jadi itu 4 subsektor yang baru. Melalui arah kebijakan, Rindekraf dapat memperkuat ekosistem ekraf dan menjawab tantangan industri kreatif di masa depan sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.